dari Adinda Wawan tentang perintah menuntut ilmu. Dalam Islam itu yang diperintahkan menuntut ilmu, apakah ilmu syariah, apakah ilmu hakikat atau dua-duanya. Yang jelas Allah memerintahkan kita menuntut ilmu itu adalah ilmu. Artinya seluruh ilmu. Seluruh ilmu diperintahkan untuk kita pelajari. Tapi ada ilmu yang membawa kepada kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, ada ilmu yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu bagaikan alat. Mesti kita tahu, mesti kita miliki. Lading kita anggap. Kita punya lading. Lading itu pacak kita manfaatkan untuk baik, pacak kita manfaatkan untuk jahat. Untuk baik, untuk nyembelih hewan ternak untuk menghalalkan. Untuk nyembelih orang juga baca. Nyembelih juga judulnya. Ilmu tadi. Nah, maka itu berarti ilmu tadi digunakan ke jalan jahat. Nah, dalam Islam betul tadi ada rangkaian ilmu yang dikategorikan oleh para ulama. Ada ilmu, sebenarnya tambah sekolah lagi tuh, ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu syariat, ilmu hakikat. Jadi kalau dalam kajian ilmu ini itu ilmu tauhid itu ilmu akidah tentang keyakinan kita pada Allah. Yang kedua ada ilmu syariat. Ilmu syariat itu ilmu bakmani carinya ngawikan perintah tadi. Nah, ilmu hakikat itu ada ilmu yang harus dimiliki sebagai pribadi yang melajari tentang ilmu tauhid dan ilmu syariat. Buah ini tadi sebenarnya ilmu ini hakikat. Maka pelajaran ini akan dipelajari segala-gala. Tak boleh kita belajar itu setak-setak sebab akan tidak menjadi sempurna. Maka itu dalam Islam udkhulu fis-silmi kafa, masuklah ke Islam itu secara totalitas. Segala-gala secara totalitas. Jadi secara keyakinan, secara syariat, secara akhlaki, secara hakikat. Ku ambil contoh. Kalau orang belajar ilmu tentang tauhid, maka pelajaran perintah Allah untuk berkorban, karena kita baru lewat hari raya Idul Adha, itu karena kita yakin bahwa itu perintah dari Allah dan akan dapat pahala oleh Allah. Lalu kemudian syariat nih mengajarkan yang boleh disembelih adalah binatang yang berkaki 4. Kambing, kerbau, sapi, onto. Itu yang boleh disembelih untuk dikorbankan. Syariat nih. Maka harus tahu. Sebab kalau tak tahu syariat nih, tak ada segala yang kita sembelih, tak ada segala sesuatu yang kita niatkan yakin untuk menyerahkan pada Allah akan dimaknai korban yang menurut syariat benar. Ayam jago punya 4 ekor, besar-besar, ngatakan aku tahu nih kena korban ayam jago baik. Tak sah secara syariat. Masuk kepada hakikat. Utat itu kan pengorbanan juga. Betul. Hakikat ini masuk. Karena hakikat ini adalah pengorbanan dalam bentuk bahwa kita memiliki rasa kasih sayang ke orang lain. Berbagi. Bentuk syukur kita. Sehingga kita menjadi orang yang baik. Itu hakikat nih yang kita pelajari. Tapi syariat ini tentu harus mengikuti aturan. Dalam contoh yang lain adalah perintah Allah. Uji Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah pada Allah. Maka perintah itu untuk menyembah pada Allah itu keyakinan. Aku yakin bahwa itu dari Allah dan Allah memerintahkan. Tapi bagaimana cara aku mengawikan penyembahan? Ilmu ini ilmu syariat. Oh, kau semayang. Yang kamu tanya tadi mengedang. Oh, kau puasa. Oh, kau keluarkan zakat dari hartamu. Engkau lakukan puasa, lalu engkau melaksanakan ibadah haji. Itu syariat yang harus kau jalani. Supaya kau mampu menyembah Allah secara sebenar-benarnya. Ketika itu sudah dilakukan, maka terbentuk hakikat nih.
Apa? Taqarrub ilallah, merasa dekat dengan Allah. Jadi tak usah ngaku dekat dengan Allah kalau semayang lagi tak ada. Nah, itu kan kesimpulannya. Karena jalan syariat itu adalah jalan menuju dekat dengan Allah. Syariat itu jalan menuju dekat pada Allah. Maka disebut syariat untuk jalan raya artinya dalam bahasa Arab. Atau kalau ilmu tasawuf ada lagi istilah thariqah. Jalan juga artinya thariqah tuh. Kalau bahasa Arab thariqah itu jalan juga. Ngata kita sebut thariqat. Thariqat Naqsabandiyah, thariqat Samania. Dulu banyak di kita ke thariqat Samania. Maka orang kalau nyebut ya Saman ngatakan. Ya Syekh Muhammad Saman itu tuh. Syekh yang terbesar thariqat itu Syekh Saman kan. Saking dia patuh dengan guru ya Syekh Muhammad Saman ini. Nah, kita nyebut terakhir akhirnya ya Saman, ya Saman itu. Dia disengkan. Ya, salah satu indikasi sejarah nih. Boleh jadi mungkin ada versi yang lain. Nah, lalu kemudian ada juga disebut suluk. Salaka. Salaka itu jalan juga. Jalan menuju taqarrub ilallah. Jalan menuju mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mengatakan aku nak suluk. Itulah para yang disebut ilmu-ilmu tasawuf ataupun para sufi itu. Jadi ilmu hakikat itu pada dasarnya akan didapat oleh seseorang kalau sudah nyalankan ini secara benar. Kalau dia belajar baik, misalnya banyaklah baca amalan misalnya ya qawiyu ya matin, ya qawiyu ya matin, kaki kamu dapat ilmu kuat, semayang tak ada. Itu yang datang bukan dari kekuatan Allah, tapi kekuatan belis. Setan yang akan datang, jin yang akan datang. Maka karena kita tidak berjalan pada jalan yang sebenarnya. Jadi adinda harus kita pelajari gali. Dan dalam Islam itu tak kate pembedaan antara ke ilmu umum, ke ilmu agama. Tak kate sebenarnya. Lah terakhir ke baik orang ngatakan kau ke sekolah umum SMP. Sekolah SMA umum. Kamu nak sekolah agama ngatakan di pondok IMTS. Itu karena untuk memisahkan cara nyari nih baik. Lamun secara hakikat nih ilmu itu adalah sekok. Dulu ahli-ahli ilmu kita ahli kedokteran. Itu dia ahli kedokteran yang nama Ibnu Sina itu. Dia hafal hadis, dia hafal Quran. Ilmu tafsir ini bagus. Maka ketika dia jadi dokter dengan ilmu-ilmu kedokteran ini sampai saat ini masih dipakai oleh orang. Nah, cuma memang gara-gara itu juga umat Islam ini mundur karena sudah ada meracuni cara berpikir. Ngatakan belajar umum tak belajar agama tak belajar umum. Akhirnya yang belajar umum tak sekolah agama, tak kati ilmu agama, yang sekolah agama tak kati ilmu umum. Sama saling buyan kan be? Antara dua ekor tadi kan? Ya. Nah, Pak Karim mudah-mudahan kita sudah menyadari itu bahwa sebenarnya ilmu itu dalam Islam adalah kesatu paduan, keseluruhan. Tak ada pemisahan-pemisahan. Kalau kita ingin belajar tentang ilmu hakikat, maka ilmu syariat ini jangan tak terkenang, jangan dilupakan. Karena kalau kita langsung masuk kepada ilmu hakikat itu, karena kita masuk kepada inti, tapi kita tak tahu cerita bagaimana dipacak dapat inti itu. Padahal inti zikrullah itu adalah ya dari ibadah kita yang kita lakukan itu. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita juga ingin mempelajari ilmu syariat, tentu kalau kita syariat itu kita jalankan dengan baik, maka kita akan dengan sendirinya sampai kepada hakikat itu. Sampai gitu. Dan sebaliknya kalau kita langsung masuk ilmu hakikat itu, makrifat pada Allah misalnya, tapi kita semayang tak akan merasakan apa yang dirasakan sebenarnya itu. Ngatakan aku semalam ini bertemu dengan Allah. Jadi hakikat dia hakikat. Ngatakan apa nih? Ujikan coba aku tiap hari bertemu dengan Allah. Bukan semalam baik. Kapan? Waktu semayang. Bertemu terus. Bergesah. Ini wajah tu wajhiya. Itu kan bergesah itu. Nah, itu artinya apa?
tak memahami perjalanan ilmu tadi. Sehingga dia tak tahu titik-titik yang sebenarnya berproses dari kepada akhir itu. Baik itu kira-kira Dinda Wawan ya, tentang belajar ilmu.